Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristia Rum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian akuntansi. Penelitian akuntansi yaitu ada desain penelitian, rencana penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu populasi dan sampel, yang kedua jenis data, yang ketiga definisi operasional, yang keempat metode analisa data. Dan di sini ada definisi operasional, yaitu cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukuran dan instrumen penelitian. Macam-macam skala pengukuran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, yang keempat skala rasio. Ini ada skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Yang kedua, dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Yang ketiga, jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala Likert. Contoh alternatif jawaban dalam skala Likert yaitu sangat setuju, yaitu lawannya sangat positif, setuju positif, ragu-ragu negatif, tidak setuju sangat negatif, dan sangat tidak setuju. Dan di sini ada skala pengukuran dan instrumen penelitian, yaitu skala Likert yang A sangat setuju selalu dan selalu sangat positif, diberikan skor 5. Kemudian yang B setuju sering positif, diberikan skor 4. Dan ragu-ragu kadang-kadang netral, diberikan skor 3. Lalu tidak setuju hampir tidak setuju negatif, diberikan skor 2. Dan sangat tidak setuju tidak pernah, diberikan skor 1. Skala Goodman. Skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas. Data yang digunakan atau didapatkan interval atau rasio. Yang kedua, skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan, ganda juga dalam dibentuk checklist. Terus jawaban dibuat skor tertinggi 1 sampai dengan terendah 0. Di sini ada skala pengukuran dan instrumen penelitian, yaitu skala nominal, skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya yaitu hitam putih, cup big 4 sama cup non big 4, pria dan wanita, departemen akuntansi dan departemen pemasaran. Skala pengukuran dan instrumen penelitian, yaitu macam-macam skala pengukuran. Skala ordinal, skala ini memiliki makna rating, jawaban pertanyaan bertingkat, contohnya berkaitan dengan juara, jika juara 4, jika juara 3, jika juara 2, dan jika juara 1. Skala pengukuran dan instrumen penelitian, macam-macam skala pengukuran, skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh ROA, laba bersih dibagi aset total. Dan di sini ada teknik sampling, yaitu populasi dan sampel. Populasi yaitu wilayah generasional yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dan di sini ada sampel, yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Di sini teknik sampling terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, teknik sampling, probability sampling, dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik sampling, probability sampling, probability statement random sampling, yaitu teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.
suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pengawasan ini berskala. Dan di sini ada disproportionate standing random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi atau strata tetapi kurang proporsional. Yaitu misalnya pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3, orang S2, orang S1 90, SMU 800, orang SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU dan SMP. Dan di sini ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya pendudukan dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk, mana yang akan dijadikan sumber data pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Dan di sini ada teknik sampling non-probability sampling. Yang pertama yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagian setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang A yaitu sampling sistematis. Sampling sistematis. Dan di sini ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota ini diberikan nomor urut yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil, genap, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Dan ada sampling kuota yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang digunakan atau diinginkan. Sebagai contohnya yaitu akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota penelitian berjumlah 5 orang, maka setiap anggota penelitian dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Golongan 11 sebanyak 20 orang. Dan di sini ada sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penelitian dapat digunakan sebagai sampel bila dibandingkan atau dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dan di sini ada sampling purposive, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang pegawai saja. Sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampling bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilahnya yaitu sampel jenuh adalah sensus di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik sampling non-probability sampling yaitu yang F, snowball. Dan di sini ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampai ini disuruh memilih teman-teman untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibaratnya bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kuantitatif banyak menggunakan sampling purpose atau snowball. Ya, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.